我没记错的话，到底谁有这等本事？林训的意思是，城外夜市如今也变得如此。传姑命令，去大雷音宗。在他杀害秦天王、陆天王时， Guru Kekaisaran memandang awan bencana dan berkata pada istrinya, masalah tak akan selesai sebelum dewa dan iblis mati. Istrinya menyinggung kenapa ia tak pulang, apakah karena yakin kaisar bisa mengatasinya. Ia tersenyum, yakin akan ada orang lain yang menyelesaikannya, lalu mengajak pergi ke ibu kota Giok kecil di langit. Ibu kota Giok kecil di langit adalah Jade Capital, kota Giok tempat para abadi tinggal, terpisah dari dunia fana. Guru Kekaisaran datang ke sana karena pesan terakhir pengembara Zen yang katanya bisa mengubah pandangannya. Sementara itu, Qinmu singgah di prefektur Fen, belanja kebutuhan tahun baru, dan para hakim mengumpulkan praktisi untuk menyiapkan senjata serta rencana menyimpan awan di langit. Matahari mulai mencairkan salju, tapi udara justru makin menggigit. Di prefektur Fen orang mengandalkan arak keras dan kayu bakar untuk bertahan, sementara harga-harga melonjak. Huling-er memperingatkan Qinmu bahwa barang kini sampai berlipat ganda. Qinmu heran harga naik secepat ini, tapi menganggap itu urusan menteri. Ia hanya waspada ada yang sengaja bikin kacau. Mereka singgah lagi di prefektur Lie dan melihat harga makin gila karena pedagang menimbun. Hakim setempat menindak keras sampai banyak yang diseret untuk dieksekusi. Beberapa hari kemudian kapal tiba di prefektur Jing dekat Dasu, di balik awan gelap tebal berlubang-lubang yang ditembur sinar matahari. Daerah terpencil itu kacau, bandit merampok, banyak orang miskin membeku sampai mati. Para pengungsi bergerombol menyeberangi sungai beku ke selatan, yang jatuh atau jongkok mencari hangat biasanya tak bangun lagi. Sungai membeku jadi gunung es yang retak dan bisa longsor. Qinmu melihat beberapa pemuda penyihir merawat para migran, lalu menyelidiki dan tahu mereka murid sekte iblis surgawi. Qinmu menyuruh para pengungsi berhenti mencari tempat hangat, tapi mereka menolak karena berjalan adalah satu-satunya harapan. Ia lalu memberi murid sekte iblis surgawi perlengkapan penghangat untuk dibagikan dan memperingatkan, saat negeri membeku, iblis atau monster juga akan keluar mencari makan. Setelah itu kapal hartanya segera terbang menuju Dasu. Dingin makin parah hingga kapal harta Qinmu tertutup es dan melambat. Batu obat cepat habis, jadi mereka sering berhenti untuk menyingkirkan es. Huling-er menjaga tungkupil, sementara Qinmu menyalakan ki vital burung merah agar tak membeku. Makin ke barat makin terpencil dan gelap karena awan tebal. Korban membeku makin banyak, bencana jauh lebih parah dari perkiraan. Ular raksasa beraura iblis menyembur api dari awan. Qinmu panik dan menaikkan kapal menembus awan, lalu bertemu gerombolan serangga emas yang dikendalikan pria genit dan wanita di atas awan serangga. Qinmu langsung menusuk serangga itu dengan ki pedang. Serangga emas tak mati, justru malah membesar. Qinmu menyerap energinya, lalu pedang pelindung junior membelahnya. Terdengar tawa, pemimpin sekte iblis surgawi ada di dekatnya. Awan memerah. Qinmu menyuruh Ling-er menaksimalkan tungkupil, tapi semburan api raksasa menghantam kapal hingga nyaris jatuh. Mereka menyalakan api pendorong dan berhasil menerobos keluar dari awan. Qinmu menggigil, dingin ekstrim membuatnya mulai membeku. Kapal melesat menembus suara, Ling-er mematikan tungkupil karena batu obat hampir habis, sehingga api pendorong melemah. Di belakang, ular besar dan kawanan serangga emas mengejar, tapi tetap tak mampu menyusul. Qinmu membungkus kapal dengan ki vital dan menanyakan sisa batu obat. Qinmu mengecek persediaan dan kaget. Batu obat tinggal setengah keranjang. Padahal mereka membeli banyak, tapi habis karena sering berhenti mencairkan es. Ling-er memperingatkan, cuaca terlalu dingin. Kalau tungku dipaksa maksimal, mereka takkan sempat sampai ke Dasu. Kapal harta karun diserang puluhan pedang terbang. Qinmu keluar dan menebas dengan pedang pelindung junior, menghancurkan ratusan pedang. Lalu muncul seorang cendekiawan super cepat yang mengakui identitas Qinmu sebagai pemimpin sekte iblis surgawi dan menyatakan jalannya akan penuh rintangan. Sarjana muda menyerang sambil melesat maju dan mengejek Qinmu. Qinmu melempar pedang pelindung junior, lawan menahan dengan lengan baju, lalu memanggil kawanan burung api untuk menabraknya. Qinmu mengubah jurus jadi pedang spiral, mencabik burung-burung itu dan memutar pedang mengelilingi lawan sampai pakaiannya hancur dan ia telanjang. Sarjana muda mundur.
Kinmu menarik pedang pelindung junior kembali dengan sarung yang berubah jadi naga ikan. Tiba-tiba terdengar seruan, Amitabha. Patung Buddha emas raksasa turun menghantam kapal. Kinmu langsung melesatkan pedangnya dalam bentuk bor untuk menusuk patung itu. Teriakan Vajra tak terkalahkan, membuat jurus bor Kinmu melambat. Tekanan dahsyat menghimpit tubuhnya, hingga kapal harta karun ikut berderak dan mulai tenggelam. Kinmu berubah jadi penguasa Mars, memakai teknik 3 eliksir tubuh penguasa hingga ki vitalnya meledak, lalu menembakkan api dari antara alis dan menghancurkan matahari Buddha raksasa. Lalu musuh berubah jadi biksu muda. Tekanan hilang, api melelehkan es. Kapal harta karun melesat. Biksu itu berdiri satu kaki sambil berdarah. Teknik Vajra tak terkalahkan Kinmu tak sanggup menahan jurus pedang bor sepenuhnya hingga kakinya hancur. Lalu ia berubah jadi penguasa Mars, menghancurkan Buddha tiruan itu dan memaksanya mundur. Biksu itu berlari di atas awan, tiap langkah memunculkan teratai putih, mengejar kapal harta karun secepat Kinmu. Semua pengejar adalah ahli, cendekiawan dan biksu muda juga luar biasa. Meski pedangnya rusak dan baju robek, ia tetap tak terluka, bahkan bisa menahan pedang pelindung junior. Biksu itu sangat kuat, menahan pedang bor Kinmu dan hanya cedera di kaki. Kinmu sadar matahari di belakang kepala biksu adalah titik lemah teknik Vajra tak terkalahkan. Kalau tidak, kapal harta karun bisa hancur. Meski kakinya luka, biksu masih mengejar. Kinmu menyuruh Huling Air menambah kecepatan hingga kapal menjauh dan biksu berhenti kagum. Kinmu justru cemas karena itu berarti mereka yakin masih punya jebakan. Kinmu sadar masih banyak ahli yang lebih kuat. Kapal harta karun sempat melaju, lalu melambat karena batu obat menipis. Kalau tungku pil dipaksa, kapal bisa tak sampai Dasu. Mereka segera keluar lautan awan menuju wilayah Dasu, dekat desa. Kinmu membubarkan wujud penguasa Mars, lalu melihat di depan cahaya berputar. Ternyata itu pilar-pilar es seperti pedang raksasa yang memantulkan warna-warni. Pilar pedang es itu sangat tebal, hanya raksasa yang bisa memakainya. Pedang-pedang itu berputar tegak dan membiaskan cahaya, jelas buatan. Kinmu segera membanting kemudi, memiringkan kapal dan melesat melewati pilar-pilar es. Kinmu menyuruh Ling Er menyalakan tungku pil penuh. Huling Er protes karena batu obat hampir habis. Saat kapal distabilkan, pedang es raksasa tiba-tiba menebas ke arah kapal. Kinmu memacu kapal untuk menghindar dan melihat wanita berbaju biru berdiri di antara pedang-pedang es, menatap dingin. Wanita berbaju biru memakai energi vital biru untuk membentuk banyak lengan yang menusuk, membuat pedang es meniru serangannya. Kinmu sempat lega tak bisa disusul, tapi wanita itu tiba-tiba mempercepat. Kapal dihantam dari bawah, berputar hebat, lalu berhenti. Ternyata menabrak pedang es. Pedang hancur, namun kapal rusak parah. Kinmu sadar wanita berbaju biru lebih kuat dan cepat. Pedang es makin banyak hingga sulit dihindari. Ia memanggil Raja Iblis Dutian, tapi Dutian keluar hantai, mengejek, dan menuntut Kinmu berkata, mohon kalau mau ditolong. Kinmu terpaksa berkata, mohon. Lalu Raja Iblis Dutian memanggil cermin hitam di atas kapal. Cahaya hitam menyebar jadi kabut luas yang menutupi lautan awan dan wanita berbaju biru, membuat pikirannya kacau hingga hati daunnya terganggu. Pedang surgawi pemisah seharusnya memisahkan nafsu dan kebencian agar hati pedang tetap jernih. Tapi kabut tinta Dutian mengotori hatinya dan membangkitkan iblis. Dutian mengejek. Lalu biksu tinggi datang dan mengusir kabut iblis dengan tongkat 9 cincin. Wanita berbaju biru itu jatuh ke pelukannya, membuat hati budisnya bergoncang. Biksu menepis Yue dan menyadarkannya dari sihir iblis. Yue malu, lalu menutup diri. Biksu menegaskan Kinmu atau Master Sekte Iblis Surgawi, ahli mantra jalur iblis. Tapi ia bisa menekannya. Yue menilai kapal Kinmu terlalu cepat untuk mudah dikejar. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan cendekiawan Lan Yu, murid sekte logika miskin, yang yakin Kinmu tak bisa kabur karena banyak ahli sudah memasang jebakan. Lalu muncul gerombolan serangga dan ular merah besar beracun yang melesat mendekat. Lan Yu mengenali senior Qiu Yue dan Longyonan, tapi memperingatkan Longyonan ada yang aneh dan sebaiknya dihindari. Cahaya pedang memenuhi awan. Banci ingin tahu ahli pedang mana yang menghalangi Kinmu dan semua siap bergerak. Mereka melihat Adipati Yuanshan, sekte pedang kera, mengejar kapal. Ia mengaku peluru pedangnya dihancurkan Kinmu dan kapal logam itu tak bisa ditembus ribuan tusukan.
Yue menilai kapal besi dari besi hitam, bahkan saat bentrok pedang es pemisah kebencian yang justru hancur. Mereka kaget kapal besi bisa terbang. Lan Yu mendadak panik karena Longgionan ada di sana dan mengajak cepat pergi. Qinmu mengecek kapal. Ribuan lubang dari serangan Yuanshan membuat udara bocor, ditambah lubang besar di halauan akibat pedang es. Meski kapal besi hitam menahan tebasan, kebocoran membuatnya melambat. Qinmu butuh waktu untuk memperbaiki, tapi musuh tak memberi kesempatan. Untungnya mereka sudah dekat dasu. Hu Ling'er bilang kepala binatang perunggu di bawah kapal copot. Qinmu menyepelekan, tapi Hu Ling'er menegaskan, batu obat sudah habis, kapal mulai turun dan akan jatuh. Kapal mulai jatuh, jadi Qinmu menyuruh Ling'er membangunkan naga kilin. Dutian tersinggung dikira babi, tapi ternyata yang dipanggil naga kilin. Qinmu buru-buru mengemas barang ke karung Taotie dan sempat mencoba memasukkan Dutian, tapi mulut karung terlalu kecil. Dutian melarang Qinmu membongkar tubuhnya dan menyuruhnya menyalakan mulut Taotie dengan ki vital. Mulut karung Taotie langsung membesar hingga bisa menelan Dutian utuh. Qinmu lalu naik naga kilin bersama Hu Ling'er dan kabur, sementara kapal tenggelam dan jatuh. Hu Ling'er mengejek naga kilin yang gemuk. Di bawah, kapal harta karun menabrak gunung lalu meledak, menghancurkan hutan dan menimbulkan asap hitam besar. Qinmu menyuruh naga kilin lari lebih cepat. Ia berlari kencang tapi cepat kelelahan. Lalu puluhan cermin muncul mengelilingi mereka. Puluhan cermin bersudut 8 muncul dari puncak gunung dan mengepung mereka dari atas bawah. Cahaya pedang ditembakkan lalu dipantulkan antar cermin. Makin banyak hingga membentuk jaring serangan rapat. Dan masih ada lebih banyak cahaya pedang datang dari gunung. Qinmu sadar itu formasi pedang cermin yang memantulkan serangan agar tak terbuang. Saat ia menebas, pedang pelindung junior justru terpental. Ia menilai lawan jauh lebih kuat. Lalu naga kilin meraung seperti petir, menghancurkan cermin-cermin sehingga jaring pedang langsung lenyap. Dari gunung, seseorang terkejut menyebut naga kilin brutal, membuatnya marah dan menembakkan bola api. Lawan, manusia menyatu dengan pedang, lolos. Puncak gunung meledak, tapi ia muncul lagi memakai cermin untuk menembakkan pilar cahaya pedang dan mengejar. Naga kilin berubah ke wujud raksasa lalu menghancurkan cahaya pedang dengan sapuan ekor. Pendekar pedang kaget. Lalu naga kilin menyemburkan api hingga awan terbelah. Terdengar jeritan, nasib pendekar tak jelas. Hu Ling'er memuji naga kilin, tapi Qinmu tetap waspada. Pengejar terkuat adalah Longjiaonan dan wanita dingin dari istana perpisahan gairah alam 7 bintang. Sementara yang lain hanya barisan depan untuk menguji mereka. Qinmu sadar sebagai pemimpin sekte iblis surgawi, pasti ada pelindung tersembunyi. Begitu naga kilin ketahuan dan tak bisa dipangani Longjionan, pihak yang lebih kuat pasti turun tangan. Kesempatan kabur lewat uji coba pun hilang. Untung pengawal sekte iblis surgawi sedang dikirim bantu bencana. Jadi Qinmu ngebut menuju dasu. Jaraknya kurang dari 1000 mil. Makin dekat makin aman. Kilin naga berlari makin cepat dan menempuh ratusan mil. Qinmu menyuruhnya mendarat di lembah bersalju yang sunyi. Kobaran apinya melelehkan salju dan menyingkap tumpukan kerangka. Dengan mata langit hijau, Qinmu merasakan dendam pekat, tanda bekas medan perang. Jadi ia memilih berhenti di sana. Qinmu memutuskan melawan para pengejar di tempat itu. Ia memicu ki vital hingga tulang-tulang membentuk 4 altar. Lalu menaruh 4 patung dewa iblis Dutian di atasnya, dan mulai melantunkan mantra sekte Gunung Agung, pemindahan atau pengiriman. Dutian dari dalam karung mengejek, kalau Qinmu memanggil tubuh aslinya, ia bisa membantai mereka semua. Qinmu tetap merapal mantra, rune pada patung dewa iblis menyala, dan ia membangun jalur untuk menghubungi dewa iblis lain di Dutian. Tiba-tiba, seorang Taois tua muncul mengejek tindakannya dan maju membawa cambuk serta pedang. Qinmu tetap memanggil iblis. Cahaya darah meledak, membentuk kilat atau jaring yang membakar lembah bersalju sampai batu meleleh jadi lava. Energi iblis dari dunia lain menghantam patung di altar.
patung pecah lalu membesar dengan aura mengerikan. Raja Iblis Dutian panik. Pemanggilan Dewa Iblis Bencana kali ini jauh lebih dahsyat. Chinmu makin paham bahasa iblis. Jadi pemanggilannya kini jauh lebih kuat dan tak ia tahan lagi. Melihat itu, Taois tua panik lalu mengayunkan cambuknya, menyuruh semua pergi. Taois tua mengayunkan cambuk ekor kuda. Helai rambutnya berubah jadi ribuan pedang tipis super tajam yang menebas energi iblis. Pemanggilan Kinmu sempat tertahan, tapi Kilinaga meraung dan menghantam cambuk itu hingga aliran energi iblis kembali deras. Taois tua mengejek dan ingin menundukkan naga kilin jadi tunggangannya. Naga kilin murka lalu menembakkan api, tapi Taois memanggil dewa kura-kura raksasa dan menangkis serangan itu, membakar dinding lembah. Kinmu tersadar, lawannya makhluk surgawi. Kilinaga menyerbu, tapi cambuk ekor kuda mencerat keempat kukunya. Taois tua mengejek. Kinmu lalu membuka karung Taotie, melepaskan mekanisme Dewa Iblis dan Raja Iblis Dutian mengambil harta karun untuk membantu bertarung. Dutian sadar kalau ingin selamat dan lanjutkan rencana Dutian, ia harus mati-matian melawan Taois tua. Harta karun curian dari Istana Emas Roland sangat kuat, tapi Kinmu tak sempat memanfaatkannya. Dutian ingin membunuh Kinmu, tapi takut jebakan di patung aktif, jadi ia fokus menyingkirkan Taois tua. Taois menekan iblis di hatinya lalu menyerang. Dutian membalas dengan harta karun, terpental menghantam tebing lalu dihajar cambuk ular putih sampai terpaku di gunung. Dutian mengamuk, meledak keluar gunung lalu membesarkan pagoda 1000 panji untuk menekan Taois tua, tapi dipukul mudra sampai jatuh tak berdaya. Saat itu pemanggilan selesai, Dewa Iblis Xiongpi muncul dari patung, mengaum lalu mengejek Dutian habis-habisan. Xiongpi menginjak dan menuntut korban, Kinmu menunjuk Taois tua, lalu Xiongpi menghantamnya sampai terpental. Saat Xiongpi mengejek, Taois tua menusuk jantungnya dari belakang dengan pedang harta karun. Namun Xiongpi tetap tenang karena tubuhnya tak mudah dilukai. Xiongpi mengira tubuh patungnya kebal, tapi pedang dari belakang memenggal kepalanya. Muncul cendekiawan berjubah hijau yang mengejek Taois Kuye dan menyapa Kinmu dengan sopan. Kepala Xiongpi lalu kembali menempel sambil tersenyum. Kinmu kesal karena hanya utusan yang datang. Luwen Shu bilang gurunya punya urusan besar demi menyelamatkan dunia, bahkan siap membunuh kaisar meski dulu berjanji mundur. Lalu muncul biarawati Tao King Yu dari istana Spirit Bloom memberi salam. Kinmu mengejek soal memberi salam, tapi biarawati menegaskan etika dan mengakui statusnya. Kinmu santai bertanya siapa lagi yang mau membunuhnya. Muncul Arhat di atas awan yang berkata datang untuk membunuh, sekalian mencerahkan atau menaklukkan Kinmu. Datang orang baru bernama Luo Sanpo, utusan Cidayu, menantang Kinmu dan mengaku datang untuk mengambil nyawa karena Hulinger menyinggung ketua sekte Qi. Hulinger bersembunyi, sementara Luo Sanpo menunjuk rubah itu dan mengajak membantai iblis Kinmu. Kuye memuji majelis membantai iblis, lalu memprovokasi para ahli surga untuk menyerang Kinmu. 5 ahli surga meluncurkan jurus terkuat ke lembah, memaksa Dewa Iblis Agung Xiongpi mengamuk dan meledakkan energinya. Kinmu dan Hulinger bersembunyi di balik Kilinaga saat Xiongpi meledakkan energi, mengguncang lembah hingga batu runtuh. 5 ahli surga muntah darah dan tumbang, sementara Xiongpi kehabisan energi, tubuhnya hancur, mengejek Raja Iblis Dutian lalu pergi kembali ke dunianya. Ternyata Luo Sanpo dan lainnya masih hidup. Hulinger memanggil. Kinmu bilang tak apa-apa, lalu bangkit, mengangkat Raja Iblis Dutian yang terhimpit dan melemparkannya ke punggung Kilinaga, memasukkan 3 altar ke karung, lalu menyuruh naga gemuk kabur. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 也变得如此。传姑命令，去大雷音宗。在他杀害秦天王、陆天王时，